Eh, jadi orchestrator itu sifatnya web based ya. Jadi kalian bisa akses lewat browser kecuali IE ya. Internet Explorer itu udah nggak bisa. Kalau kalian pakai Windows 11 itu udah nggak ada lagi itu IE. Kalau Windows 10 masih bisa, tapi untuk versi yang di atas 21 itu nggak bisa buka eh, orchestrator gitu ya. Nah, orchestrator juga didukung dengan REST API. Jadi dia udah sama dengan Swagger. Jadi kalian tinggal ganti aja linknya secara manual di URL, tinggal ketik Swagger /index.html itu udah otomatis akan nge-redirect kalian ke Swagger gitu. Jadi kalian tinggal tes, pelajari itu udah disediakan di sana secara otomatis gitu. Oke, available juga 12 bahasa. Indonesia nggak ada. Ya, Indonesia nggak ada, cuman English gitu. Oke, untuk setting-setting integrasi segala macam semuanya terpusat di Orchestrator ya. Oke, berikutnya, nah ini jenis-jenis apa ya, best in class orchestration. Jadi dia ada 3 macam ya, automation cloud yang kalian sering pakai untuk versi komunitas atau gratis ya, kayak cloud.uipa.com. Itu kalau kalian pakai community itu kita bisa sebut automation cloud ya. Tapi kalau automation suite ini yang fit produknya udah lengkap semua, ada insight, ada AI unit segala macam itu udah lengkap, itu kita sebutnya automation suite ya. Kalau individual produk ini kita bisa sebut namanya standalone ya, kalau yang khusus untuk dipasang di server lokal atau kita sebutnya on-prem. Itu kalian bisa instalasi di lokal kalian gitu. Jadi misalkan kalian mau coba belajar install Orchestrator, tinggal download aja. Download orchestratornya ya. Terus kalian tinggal melakukan instalasi. Instalasinya lumayan mudah, tinggal seperti Windows aplikasi lainnya, tinggal next-nya, tinggal ikuti aja instruksinya gitu. Tentu saja dia butuh database ya, database-nya SQL Server. Kalian itu bisa pakai yang versi developer ya. Itu tinggal ikutin aja instruksi, nanti tinggal next, next, habis itu finish, udah selesai. Tapi dengan catatan, ketika akan selesai instalasi Orchestrator di lokal kalian, itu kalian nggak bisa pakai karena lisensinya nggak ada. Itu kalian bisa request menggunakan email kantor. Ya, itu dikasih lengkap semua lisensi, gitu. Dikasih lengkap sampai untuk ya non production juga. Oke, berikutnya, nah ini the UiPath Business Automation Platform. Jadi kita di fokus yang platform automate ya. Paling ini saya nggak bisa, tidak akan jelaskan secara detail, kita langsung skip aja ke slide berikutnya. Oke, kenapa kita harus menggunakan UiPath Orchestrator? Centralized Automation Management. Jadi semua aktivitas robot, ya, robot, studio, unit test segala macam itu semuanya terpusat, termonitoring di orchestrator gitu. Ya, baik itu baik berupa data ya, kayak data login kita sebutnya credential itu semuanya tersimpan di orchestrator ya. Lisensi juga gitu. User management juga, role ya, apalagi robot, terus monitor segala macam itu terpusat di orchestrator. Jika orchestrator mati, ya mati katakanlah database penuh atau eh, jaringan bermasalah atau lisensinya sudah expired, secara otomatis semua aktivitas robot akan berhenti. Ya, karena pusatnya udah bermasalah ya pasti yang bawahannya juga pasti ikut bermasalah gitu. Oke, lower TCO. Lower TCO ini total cost of itu apa ya? Saya lupa. Total cost of ownership. Jadi semua pemakaian dari sisi lisensi hardware software itu kita harus hitungkan. Kita bisa mendapatkan tadi return of investment. Jadi karena kita tahu RP itu sebuah investasi jangka panjang ya. Jadi kalau lagi kalian bilang wah ini lisensinya mahal, ya wajar, untuk tahun pertama pasti mahal sekali. Tapi kalau udah banyak prosesnya yang dijalankan oleh satu robot pasti akan apa ya,
kelihatan lah itu ternyata pakai RPA sangat membantu sekali gitu. Oke, compliance and security. Oke, jadi terpusat tadi monitoring, analisa. Jadi kita bisa analisa segala macam lewat orchestrator, terus audit. Nah, audit ini kita bisa ngelacak nih siapa sih yang ngubah aset segala macam itu bisa kita cek karena di situ ada menu audit gitu. Oke, terus berikutnya open the extendable. Oke, multiple deployment option. Oke, di sini multiple deployment option. Jadi kalian bisa deploy lewat apa? Bisa lewat upload manual ya atau kalau udah integrasi orkestrasi tinggal klik publish saja di studio. Nanti saya akan coba bagaimana cara nge-publish gitu. Extensive third party integration ya ini juga kalau kalian mau apa ya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa orchestrator memiliki REST API ya. Jadi kalian bisa integrasi dengan third party gitu. Komunitas paling terbesar ya. Jadi kalau ada masalah tinggal buka aja forum.com.uipa.com. Oke, berikutnya. Oke. Oke, starter bring people and robot together. Nah, ini salah satu yang ingin saya apa ya, jelaskan, menekankan kalian untuk memahami kenapa kita harus menggunakan orchestrator ya. Pertama, long running workflow ya. Ini khusus untuk pemakaian unattended robot. Jadi ini apa ya, mengajak user ya untuk ikut melakukan validasi input atau validasi melalui access center ya, access center agar robot bisa apa ya, melakukan tahapan berikutnya sesuai dengan hasil inputan dari user gitu. Nah, kita sebutnya long running workflow. Ini kalau kalian udah terjun menggunakan DU itu salah satunya menggunakan metode ini gitu ya. Dengan catatan ini khusus untuk unattended robot gitu. Dan juga harus menggunakan queue ya. Nanti apa itu queue akan saya jelaskan contohnya gitu ya di slide berikutnya. Personal workspace gitu ya. Jadi untuk personal workspace itu saya tahu ini jarang sekali kita pakai ya. Atau ketika kalian bikin apa registrasi di komunitas UiPath pasti nanti secara otomatis dibikin personal workspace gitu ya. Jadi personal workspace itu sifatnya privasinya untuk kalian, untuk personal kalian sendiri. Jadi itu kalau kalian publish ke personal workspace itu nggak bisa di apa ya, publish proses itu nggak bisa di diregister di folder lainnya. Jadi kalau kalian udah publish ke personal ya khusus untuk scope personal. Tapi kalau kalian mau proses kalian udah di apa bisa diregistrasi di folder lain mau nggak mau kalian harus publish ulang gitu. Karena ini sifatnya personal khusus untuk kalian gitu ya. Kayak transaction queue. Kayak transaction queue ini tadi yang tadi saya jelaskan queue ya. Jadi semua transaksi itu disimpan di queue agar robot bisa melakukan sebuah proses yang bersifat transaksional dilakukan secara bareng-bareng. Misalkan kalian punya 1.000 transaksi data, misalkan contoh kasusnya apa ya, misalkan input data customer ya, misalkan ya, input data customer sebanyak 100 orang per hari katakanlah ya, tapi kalian punya target nih 100 dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ternyata satu robot itu bisa mampu 50 orang ya, 50 data gitu ya. Mau nggak mau kalian harus tambahin satu robot ya, satu robot lagi agar eh, kalian mencapai agar apa ya, agar tadi yang targetnya tercapai gitu. Nah, tadi kita gunakan queue agar robot bisa saling kerjasama melakukan transaksi data ya. Melakukan eksekusi terhadap transaksi data secara bersamaan gitu. Tentu saja dengan beberapa catatan secara teknis ya, di mana kalian harus pertama cek dulu apakah di sistem kalian yang tepat itu mendukung multi session. Kalau enggak ya mau nggak mau kalian harus bikin user lain gitu ya. Kedua, jangan ada apa pastikan queue-nya yang dipakai adalah single queue yang sama gitu. Kalau queue-nya beda ya sama aja dengan bohong gitu ya. Itu dan lain itu banyak sekali persyaratan jika kalian mau robot ini secara gotong royong melakukan eksekusi terhadap transaksi data di queue gitu. Oke, predictive queue SLA ini aku jarang pakai ya. Jadi jarang pakai sih. Soalnya
kebanyakan user itu nggak mau nggak mau tahu lah kalau ada error ya perlu diperbaiki gitu. Dia pengennya perfect 100% tidak ada error. Jadi jarang sekali pakai ini QSLA gitu. Jadi saya skip aja. Oke, berikutnya automation trigger. Nah, automation trigger ini banyak sekali kita pakai. Nah, ini kebanyakan orchestrator secara orang awam yang tahunya orchestrator itu hanya berfungsi untuk trigger robot ya, trigger robot itu doang. Jadi sayang sekali ya, cuman kita punya orchestrator cuman untuk menggunakan trigger. Trigger ini kayak dulunya scheduling ya, mengeksekusi sebuah robot sesuai dengan waktu yang telah ditentukan itu ya. Kita sebutnya trigger. Tapi trigger ini bisa juga kita menggunakan threshold of new item. Jadi kalau kita ada dua job yang terpisah ya, kita nggak mau misalkan job A akan outputnya itu adalah sebuah data ya, Sedangkan job 2 ini dia akan menginstruksi data dari job satu. Nah, jembatannya apa nih biar secara otomatis job 2 ini ter-trigger saat job satu selesai. Ya tadi kita menggunakan trigger ya, trigger. Jadi ketika job satu ini selesai mengeluarkan outputnya data. Nah, kita kita kasih tambahan activity di mana add queue item. Kita kasih aja itu paling akhir di outputnya itu ya. Nah, nanti di orchestrator kita assign nih nanti kalau ada penambahan transaksi data di queue ini, tolong jalankan job 2. Nah, itu secara otomatis itu job 2 akan ter-trigger. Jadi ada dua, berdasarkan waktu dan berdasarkan threshold new queue items gitu ya. Ada dua triggernya gitu. Makanya kenapa sekarang namanya itu bukan schedule. Dulu itu schedule, sekarang berubah menjadi trigger gitu ya. Oke, priority job dan queue. Nah, queue ini juga dilengkapi fasilitas priority ya. Jadi priority-nya itu misalkan kalian bingung nih, katakan ada 100.000 transaksi data yang akan dieksekusi, tapi ada beberapa data yang eh, punya prioritas harus dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kita bisa memanfaatkan ini fasilitas yang ada di queue. Dia ada deadline, postpone, sama priority. Kalau priority-nya high pasti didahuluin. Deadline-nya kapan? Nah, itu kita masukinnya tanggal deadline-nya kapan gitu ya. Postpone-nya jika harus di postpone itu ada di property di add queue item. Kalian tinggal memanfaatkan itu gitu ya. Dan juga job juga punya prioritas. Ada high, medium, low. Jadi kalau kalian banyak job, misalkan kalian punya license-nya terbatas satu ada dari robot. Kalian tuh udah banyak job nih, banyak banget jobnya. Jadi kadang terserah kayak satu lah siapa yang duluan gitu ya. Jadi kita set aja, oh ini jobnya high nih, jobnya low nih, jobnya medium ya. Jadi nanti orchestrator akan secara otomatis mana yang mendahulukan sebuah job jalan duluan gitu ya. Itu udah tugasnya orchestrator. Kalian nggak usah pusing-pusing pakai kode segala macam, itu tugasnya orchestrator gitu. Makanya banyak fungsi orkestrasi yang harus kita pahami agar robot itu bisa menjalankan sebuah job secara optimal gitu ya. Oke, mobil aplikasi. Nah, orkestrator udah bisa diinstal di mobile app ya, Android atau iOS udah support gitu. Nah, ini sangat berfungsi sekali untuk kasus yang long running workflow ya. Jadi long running workflow salah satu contohnya misalkan approval ya. Jadi ada sebuah kasus di mana jika invoice ini memiliki bukan sorry contoh kasih adalah generate posting invoice ya. Jadi misalkan invoice ini memiliki total amount-nya sekitar 1M katakan. Dia butuh approval dari supervisor misalkan ya. Jadi eh, jadi waktunya seperti ini. Jadi jika total amount-nya lebihi 1M ya, nanti si RP-nya akan membuat sebuah task yang akan divalidasi di Access Center. Nah, setelah bikin task ini, robot akan mengirimkan email ke supervisor. Nanti supervisor akan cek email ya. Nanti di email body itu ada link yang akan didirect ke tadi orchestrator mobile. Nah, nanti dia akan cek nih di mobile. Oh, ternyata alasannya kenapa ini harus di-approve. Ya, kalau gagal tinggal aja ada remark, masukin input,
dicek, atau enggak kalau approve ya tinggal tekan tombol approve nanti robot akan lanjutin ke step berikutnya gitu. Makanya kalau mobile app ini sangat sangat apa ya, berguna sekali untuk kasus yang tadi approval ya. Untuk insight, oke. Untuk kalian yang udah mengenal namanya Tableau atau Kibana yang sifatnya visualization ya, itu di UiPath udah sediakan namanya insights gitu ya. Mirip dengan Kibana atau Tableau, tapi dia insight ini udah langsung integrasi dengan table UiPath gitu ya. Jadi kalian tinggal desain aja visualisasinya seperti apa gitu, agar top manajemen bisa tahu, oh ternyata kita salah satu contoh misalkan, oh lisensi studio nomor 10 itu nggak pernah dipakai nih, berarti tahun depan kita nggak usah diperpanjang gitu ya. Atau enggak, oh ini attended robot kok kinerjanya apa ya, performance-nya kok jarang sekali ya dipakai ya, alasannya kenapa gitu ya, kan bisa ketahuan tuh lewat dari situ gitu, kita menggunakan insight. Tapi ya itu butuh data yang banyak ya, tapi ya itu terserah kalian, tapi balik lagi tergantung dari kebutuhan dari kebutuhan manajemen gitu ya. Oke, berikutnya udah ya. Oh ini. Oke, efisiensi automation management for all. Oke, lower cost. Jadi semua deployment itu terpusat di orchestrator ya, baik dari untuk attended maupun unattended robot gitu ya. Dan sudah bukan terintegrasi, wajib gunakan modern encoder di mana robot itu akan bersifat floating ya. Jadi secara sederhana kita bisa menambahkan user ya ke active directory atau non active directory, itu terserah gitu ya. Kalau udah integrasi dengan active directory ya udah mendukung itu. Oke. Dan juga kalau kita mau menambahkan user atau menghapus user dari grup ini artinya grup license ya. Misalkan kalau kalian mau nambahin user, pasti kalian tahu nih ada automation user, eh, automation apa nih, automation user, automation developer ya. Nah itu grup. Jadi license itu terikat di dalam satu grup. Jadi kalau kalian user udah dihapus, nanti license-nya akan secara otomatis cari nih siapa user yang aktif. Nanti user yang aktif ini akan consume license dari orchestrator gitu ya. Oke, penyederhanaan lebih sederhana nih manajemennya yang tadi, karena udah mendukung modern folder di mana kita bisa menambahin subfolder ya di mana satu folder ini kita bisa kasih nama, katakanlah departemen atau enggak unit name gitu ya. Jadi satu folder sama dengan satu unit name, katakanlah ya finance, terus IT, SA segala macam. Jadi semuanya terpusat untuk masing-masing folder. Misalkan proses ini khusus untuk SR, ya udah tinggal assign aja folder ini job ini di folder SR gitu ya. Terus robotnya yang mana? Jadi tinggal kalian assign aja, ini ada robot B ini yang kosong nih, tinggal assign aja ke folder itu gitu ya. Jadi semuanya ter tercentralize di folder gitu ya. Jadi tadi apa ya? Yang lain juga seperti halnya processes, job dan queue semuanya terpisah berdasarkan folder. Ya, oke. Berikutnya, oke untuk penyediaan user autentikasi ya tadi udah support OAuth ya, AUTH 2 ini aku jarang pakai sih. Tapi untuk yang cloud pasti kalian tinggal apa ya? Ini aku kurang tahu sih kalau di cloud, tapi di on-prem juga ada settingannya, tinggal diaktifasi aja gitu ya. Kalian tinggal cari tahu bagaimana cara mengaktifkan ini gitu ya. Untuk value recording ini nanti saya akan demo ya. Nanti untuk versi terakhir udah support ini. Atau enggak kalau kalau yang versi yang di bawah 23 ini paling dia cuman ini aja, mencatat alat seperti ini udah recording time-nya apa, impact-nya apa gitu ya, seperti ini. Oke, multiple attended UI free processing the same video session in progress. Oke. Ini saya kurang paham sih maksudnya apa, cuman same video session ya, same video session multi unattended UI free. Oke, nanti kita cari tahu bareng-bareng aja nih.
Oke, automation unattended job at scale. Oke. Nah, tadi ya udah saya jelaskan tadi kalau kita menggunakan queue ya, kita bisa prioritaskan mana task-tasknya akan didahuluin atau enggak kalau ada yang faulted ya atau yang error kita bisa melakukan SLA atau enggak review nih queue kenapa si queue ini bermasalah gitu ya. Robot user atau kapasitas misalkan ada berapa license yang udah dipakai atau robot mana yang lagi aktif atau yang lagi pending atau yang lagi idle itu bisa kita cek di sini. Oke, lanjut. Oke, customizable role based access control. Jadi di sini kita bisa custom ya, bisa bikin baru atau custom yang sudah ada gitu. Jadi di sini kita bisa bikin role baru ya sesuai dengan permission yang sudah disediakan gitu ya. Oke, berikutnya authentication integration. Nah, ini single sign on udah support, tinggal kita aktifkan saja. Bagaimana caranya nanti kita cari tahu bareng-bareng. Saya jarang sih mengaktifkan ini gitu. Oke, berikutnya complete monitoring auditing. Oke. Ini logging ya. Kalau ada masalah nanti tadi kalau ada job yang bermasalah atau kalian pengen tahu nih transaksi apa ya hari ini sukses lancar gak sih robot running, tinggal kalian cek aja di jobs view logs gitu ya, nanti kalian bisa lacak satu persatu dengan catatan secara teknis kalian udah apa ya, menambahkan log message activity untuk step yang menurut kalian sangat krusial gitu ya. Kalau tidak ada itu ya paling nanti di lognya start ended itu doang, nggak jelas gitu ya. Nah, tapi dengan secara teknis kita udah menambahkan tadi log based activity, kali kita bisa cek nih satu persatu gitu ya. Ditambah lagi misalkan untuk kasus yang misalkan faulted ya kita ketahuan nih ini faultednya kenapa, itu udah oke lah misalkan video sesinya lagi dipakai atau penuh gitu ya, salah satu contoh misalkan, atau enggak objek ini nggak dikenal itu bisa. Tapi untuk kasus yang sifatnya transaksional kalau kita menggunakan RE framework ya itu sangat sulit sekali mendapatkan faulted ya, karena secara otomatis itu jobnya pasti sukses ya, agak sulit. Tapi untuk yang linear ya tanpa menggunakan framework itu gampang sekali mendapatkan faulted di jobs gitu ya. Oke, full auditnya ini jadi kita bisa filter segala macam, tapi ini kita tepat itu maksudnya insight ya. Kalau kita bisa cek lebih dalam menggunakan insight. Oke, tapi untuk view log kalian bisa menggunakan Excel sih untuk cek di mana sih errornya gitu ya. Itu maksudnya dia tepat itu kayak Excel atau kayak Insight. Oke, berikutnya. Nah, kalau kalian tanya security-nya bagaimana nih? Soalnya kan ada data yang sifatnya confidential. Contoh misalkan kalian pengen input apa ya? Taksis data kan punya punya parameter ya yang sifatnya pasti sangat confidence ya. Di mana invoice number-nya berapa, invoice-nya berapa, terus nama supply di mana. Pasti mau nggak mau kita akan cantumkan itu sebagai plain text yang terpasang di queue. Ya, itu sifatnya sangat konfidensial. Artinya kan kalau kita menggunakan cloud, itu pasti datanya tersimpan di servernya cloud UiPath di sana kan gitu ya. Di server mana itu nanti kalian bisa pilih server di mana. Nah, kalian sangat takut nih, itu datanya aman nggak? Ya, gimana nanti kalau ada apa-apa? Ya udah, kalian tinggal tunjukin aja ini. Semuanya udah ISO 27001 ya. Semuanya udah ada, udah ter-ISO seperti ini gitu. Kalau ada apa-apa ya tinggal kalian komplain aja ke UiPath gitu ya. Oke, berikutnya open, extensible, transparent, community lead. Oke, UiPath. Oke, ini untuk yang kasus cloud. Tapi yang on-prem dia nggak integrasi dengan UiPath Marketplace. Kalau kalian ke cloud ya, ke automation cloud pasti ada pilihan marketplace gitu ya. Predictable support dan update. Pilih antara fitur yang update atau yang beberapa upgrade cycle. Jadi misalkan versi ini 22.10. Ada yang terbaru nih versi 23.4, tapi kita bisa pilih nih, saya mau
hari ini apa ya, untuk tahun ini enggak naik deh, atau enggak naik paling 22.10.3 jadi 10.7 misalkan ya. Atau enggak kalau mau naik yang paling latest ya bisa juga dari 22.10 jadi 23.4 gitu. Sebenarnya predictable, support and update. Kalian bisa cek di namanya apa ya? insider.uipa.com. Kalau kalian punya akses, itu kalian bisa cek tuh apa ya? Perkembangan dari release note atau predictable support, itu kalian bisa cek di sana. Oke, comprehensive, up-to-date product API dokumentasi. Oke, saat ini kalau kalian sadar pasti banyak link yang rusak ya. Kalau kalian acunya masih di versi di bawah 22.10. Karena sekarang UI dokumentasinya udah berubah total ya. Untuk versi 22.10 itu dan ke atas gitu ya. Semua UI-nya berubah. Jadi kalau yang lama itu pasti nggak berfungsi. Mau nggak mau kalian harus cari Google lagi, nanti dia akan kasih kalian link terbaru gitu ya. Tapi sekali lagi up to date dengan catatan tidak semuanya up to date gitu. Ya ada beberapa yang kadang tidak lengkap. Misalkan contoh open recording ya di versi 23.4 gitu ya. Dia jelasin open recording ini apa, tapi dia lupa nih filenya disimpan di mana, itu nggak dijelaskan sama dia gitu ya. Mau nggak mau kita harus ekspor, bikin tiket atau tanya di forum gitu ya. Oke, high availability add-on, jadi dia sudah support high availability nih ya. Terus udah support dengan integrasi dengan UiPath Insight. Jadi high availability ini kayak level di atas dari single node ya. Untuk kalian yang masih on-prem ya, itu pasti masih single node gitu ya, bukan multi node. Jadi high availability ini harus multi node gitu ya. Dan kita harus membeli namanya high availability add-on license. Nah ini harganya lumayan nih, gitu. Oke, berikutnya, ini kita udah tahu lah ya. Ada apa kita tinggal tanya ke forum gitu. Oke. Nah ini tadi saya udah jelas. Ini apa ya, dokumentasi ini tentang 22.10. Jadi udah dilengkapi classic kemudian folder application tool ya. Ini saya udah pakai, hasilnya jelek ya. Mau nggak mau lebih bagus kalian bikin ulang deh dari manual dari awal gitu ya. Kalau kalian menggunakan migration tool sih nggak masalah sih, cuman hasilnya jelek, nggak sesuai dengan diharapkan gitu ya. Menurut saya sih. Cuman kalau kalian bingung nih, tinggal pakai aja ini eh, apa migration tools gitu ya. Jadi klasik untuk versi 22 ini udah ditiadakan ya. Kalau kalian mau maksa pakai klasik, semua job tidak bisa dijalankan oleh robot secara normal. Mau nggak mau kalian harus pindah ke modern folder ya. Klasik yang pakai default klasik, mau nggak mau kalian harus pindah ke modern folder gitu ya. Tapi saya percaya kalau kalian menggunakan community ya, kalau community kan tiba-tiba wah ini foldernya kok hilang gitu ya. Ya kadang gratis gitu ya. Ya tiba-tiba jadi modern gitu. Tapi kalau yang on-prem ya mau nggak mau kalian harus migrasi. Gitu. Oke, robot protection status. Ini ide arahku nggak tahu sih maksudnya apa. Cuman kalau kalian setup koneksi antara robot dan OKS1 pasti ada tulisan EDA protection. Oke, connected time and trigger. Oke, ini saya kurang paham sih maksudnya. Oke, ini saya skip dulu sih, kurang paham sih maksudnya apa. Oke, alert. Jadi semua apa ya? Semua aktivitas robot itu pasti akan ditampilkan di alert ya. Oke, jadi di alert itu yang simbol lonceng gitu ya. Oke, berikutnya quality of experience improvement ya seperti ini. Job voltage-nya berapa, job stack-nya berapa, segala macam. Nah, ini biasanya dikirim ke email kalian ya. Kalau kalian punya otorisasinya pasti akan mendapatkan email ini setiap jam 7 pagi gitu ya. Tapi ini nggak guna sih, karena dia cuma satu kali kirim gitu. Tapi untuk versi yang baru, dia kalau ada apa-apa, kita bisa pilih nih opsinya mau di enable atau enggak. Kalau enable dia akan kasih nih, oh misalkan dalam 1 jam job ini masih jalan gitu ya. Nanti dia akan kirim nih notifikasi ke lewat email gitu. Itu nanti saya tunjukin nanti ya.
Oke, berikutnya oke, QuickTour. Oke, nah ini bentukan dari orchestrator ketika kalian login gitu ya. Ini My Workspace, ini tadi personal workspace. Jadi kasih ada home ya. Home di sini, di home ini ditunjukin ada berapa processes, asset ya, queue, trigger, sama mesin. Mesin, oh ya mesin kan sifatnya tenant. Oke, terus storage basket ini ya ini sih kayak apa ya, kayak storage media tambahan sih. Ya, ini sifatnya kalau kalian menggunakan dokumen understanding ini sangat penting sekali. Karena tanpa ini dokumen understanding tidak akan berfungsi. Jadi dia kayak apa ya? Kalau kalian pernah menggunakan dokumen understanding kan ada waktu validasi, ada itu ya, ada muncul PDF kayak PDF view itu ya. Nah, itu dia di filenya itu berasal dari sini, storage basket gitu. Ya, jadi file yang tadi udah jadi lokal, nanti dia simpan di storage basket, nanti di access center-nya dia ambil dari sini. Makanya dia bisa muncul karena ada ini storage basket gitu. Atau kalian mau gunakan, misalkan saya nggak mau pakai aset nih, aset cuma khusus untuk credential. Aset yang lainnya bisa nggak mau nih, nggak mau simpan di sini kayak konfigurasi segala macam, kalian bisa gunakan storage basket juga gitu ya. Jadi aset ini khusus untuk yang kredensial sifatnya, tapi yang untuk konfigurasi segala macam bisa kalian gunakan storage basket gitu. Oke, oke berikutnya next. Nah, oke, UiPath Robot dan automation. Oke, automation. Jadi kita kasih full control terhadap attended robot gitu ya. Positioning, oke positioning kayak license mau dikasih atau enggak. Ya. Oke, user attended robot juga. Jadi di folder ini, folder di tenant, folder ini kan modern nih, warna birunya modern folder. Jadi kalian bisa assign siapapun. Misalkan SR nih, SR misalkan kalian ingin apa ya, memanage, mengatur folder kalian sesuai dengan departemen kalian yang ada di kantor kalian gitu ya. Ada HR, IT, finance segala macam. Nah, tapi robot kalian cuma ada satu ya. Atau enggak setiap setiap departemen memiliki satu robot nih. Jadi kita jelas sih, oh robot A ibaratnya kalian punya punya orang lah, atau punya orang, punya robot deh, robot yang bisa berjalan deh, yang untuk apa ya, yang tugasnya itu di masing-masing departemen. Nah itu sifatnya misalkan robot ABC, katakan ada 5 misalkan HR, IT, finance 3 ya, 3 departemen berarti 3 robot. Ternyata 2 robotnya ini salah satu robotnya bermasalah. Kan berarti sisa 2 robot nih. Nah, kalian bisa assign nih, ternyata robot SR masih ada slot nih untuk mengerjakan tugas lain di departemen lain. Kalian tinggal assign aja ke robot itu ke folder yang kosong tadi gitu. Itu gampangnya. Beda banget dengan klasik. Kalau klasik itu kalau udah assign ke folder default ke folder SR, kalian nggak bisa assign lagi ke folder lain. Karena dia udah apa ya? Udah itu sih, udah kalau di assign nggak bisa dilepas lagi kecuali robot ini dilepas. Ya, dilepasnya di delete terus di dibikin lagi di folder klasik lainnya gitu ya. Ibaratnya kalian kalau ada manajemen dari sorry, manajer dari departemen SA nih, saya pengen pinjam orang nih dari departemen kamu boleh nggak? Ah nggak boleh dong, kan saya butuh orang juga mau ngerjain ini ya kan agak sulit. Tapi kalau modern, nih saya ada kosong nih, tinggal tinggal pakai tinggal pakai aja nih robotnya, ada yang kosong nih slotnya ya, tinggal assign fleksibel itu di modern folder ya. Oke, mesin kalau ini secure key untuk unattended robot ya, kalau untuk yang sign in untuk yang attended robot. Jadi semuanya fleksibel, jadi untuk provision license itu ada di account robot gitu ya, bukan di mesin. Oke, user dapat ditambahkan secara manual atau melalui Active Directory integrasi. Nah, ini aku belum pernah pengalaman sih kalau lewat Active Directory. Karena ini agak apa ya, lumayan ribet sih untuk setupnya. Cuman tapi balik lagi, kalian bisa menambahkan, menghapus sebebas mungkin di orchestrator kita. Rule-nya tadi kalian bisa customize atau pakai yang sudah ada.
package, oke, secara otomatis versioning ya ketika kalian upload oleh developer. Jadi kalau untuk personal workspace sih dia otomatis update ya. Tapi kalau kalian bukan, kalau kalian di folder itu mau nggak mau ketika publish kalian harus naik versinya secara manual di Orchestra. Nanti saya tunjukin bagaimana caranya. Library, oke, secara lokal ada library, core library-nya udah tersedia di Orchestrator, tapi untuk yang terpadu segala macam itu mau nggak mau kalian harus upload ulang. Oke, berikutnya monitoring dan analitik. Untuk log, oke, ini kita fokus ke log aja ya. Jadi kalau ada apa-apa, semua aktivitas robot sudah tersimpan di log ya. Kalian mau analisa lewat pakai third party tools seperti BI tools atau kayak Tableau atau BI segala macam, itu terserah kalian. Atau pakai Excel lebih gampang gitu ya. Atau build dashboard. Ya, ini dashboardnya udah tersedia secara otomatis di menu monitoring. Nanti saya ada contoh nih. Lumayan kelihatan sih contohnya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ini. Nah, ini salah satu dashboard di customer saya. Jadi kita bisa cek nih runningnya berapa, pendingnya berapa, stoppingnya berapa, terminatnya berapa, success berapa, resume-nya berapa. Kebetulan ini robotnya ada satu, ada titik robotnya cuma ada satu. Jadi saya pernah dapat kasus nih. Jadi setiap pagi saya selalu login setelah login saya ke tenan monitoring. Nah, monitoring saya cek nih, ada satu yang running, tapi di sini ada pending 6. Wah, ini bisa jadi yang running ini udah consume waktu sekitar 2 atau 3 jam. Artinya terjadi infinite loop ya. Mau nggak mau, cara solusi saya harus cek langsung ke server robot ini apa yang terjadi. Oh, ternyata ada screen yang bikin step-nya itu menjadi infinite loop gitu ya. Mau nggak mau saya harus matikan dulu apapun lah agar robot bisa lanjut ke step berikutnya gitu ya. Agar pending ini menjadi 0 gitu. Oke, ini sering terjadi pada waktu closing ya. Kayak minggu awal. Tiap minggu awal bulan itu padat banget karena robot cuma satu. Jadi dia schedule-nya tuh kayak saling tabrakan gitu. Saya duluan gitu ya. Ada job yang saling tabrakan gitu ya. Mau nggak mau ya itu. Jadi manajemen di kami ini nggak mau menambahkan license karena dia ingin mengoptimalkan robot ini bekerja gitu ya. Jadi yang tadi cara optimalkan ya saling tabrakan aja. Duluannya siapa yang duluan itu orkestrator deh yang mengerjakan gitu. Saya nggak peduli pokoknya job mana yang duluan, orkestrator yang tugasnya orkestrator yang melakukan itu gitu ya. Saya nggak mau pusing segala macam gitu. Nah, kalau kalian ini job historinya successful-nya berapa, ya, voltage-nya berapa, stop-nya berapa. Ini untuk 1 bulan ke belakang ya. Oke. Berikutnya, oke, monitoring proses nih. Monitoring proses saya banyak proses nih, ada 35 proses ya. Untuk interval satu bulan. Nah, ini grafiknya lumayan bagus karena green-nya banyak gitu ya. Terus grafiknya juga lumayan bagus gitu. Ini untuk proses. Nah, ini yang lebih penting. Ya. Oke, ini yang lebih penting. Jadi ini queue ya. Jadi monitoring queue di salah satu departemen. Katakan departemen 1 deh, departemen 1. Jadi setiap pagi ini dia akan memiliki transaksi data sebanyak 100 lebih ya. 100 lebih. Jadi saya bisa cek nih, kan tadi saya bilang ada job yang saling tabrakan nih. Jika dia ada job yang saya tabrakan, artinya salah satu job itu pasti pending ya. Pendingnya sampai kapan ya? Sampai salah satu jobnya selesai gitu ya. Selesai running gitu. Baru yang pending jadi running ya. Nah, saya pengen tahu nih, ini job yang tadi running, kapan sih berhentinya? Saya cek nih di queue. Kebetulan juga dia job yang ada di departemen 1 ini sifatnya transaksional. Artinya dia akan selesai tergantung berapa banyak data yang
ada untuk hari ini gitu ya. Katakan tadi 120 ya, 120 data yang akan dieksekusi untuk hari ini ya. Selesainya kapan? Nah, saya cek nih, oh ternyata per data ini ada average handling time ya per transaksi. Jadi dia satu transaksi data memakan waktu sekitar 26 detik. Ya, kita tinggal hitung aja 26 kali 120. Ya 120 100 deh. 200 2600 detik ya. Berapa tuh? Aduh malas ngitung. Ya sekitar 1 jam lebih lah ya. Artinya ya job yang lain akan pending selama satu jam. Ya mau nggak mau gitu ya. Karena tadi lisensinya cuma satu ya. Eh, prosesnya banyak, saling tabrakan. Mau nggak mau saling nunggu gitu. Ya seperti itulah. Jadi kita semuanya tinggal serahkan ke orkestrator. Tugasnya itu. Saya sebagai admin cuma monitoring, aman nggak nih? Nih remaining itemnya berkurang nggak nih? Oh terus berkurang nih. Nih item in progress bertambah nggak? Ya kalau terus bertambah aman. Kalau ini remaining itemnya tidak berkurang, nah ya pasti ada masalah. Masalahnya ceknya gimana? Tadi kita cek di log, view log ya. Itu. Oke, jadi ini yang bisa ditunjukkan untuk queue. Makanya kalau kalian menggunakan orchestrator eh, dan proses kalian sifatnya transaksional, itu wajib menggunakan queue ya. Jadi manajemen kalau dia pengen audit ya, oh ternyata si apa ya, si proses ini ya tiap tiap hari itu dia sibuk gitu. Itu sibuk dengan menghasilkan data sekitar segini tiap harinya. Ini kan dia interval 1 bulan ya. 1 bulan dia udah menginstruksi sekitar 2000 data gitu ya. Artinya kan wah kita robot ini tetap jadi untuk ekstensi lisensi tahun depan akan terus berjalan karena ada data seperti ini gitu ya. Karena robot ini selalu sibuk setiap harinya gara-gara menginstruksi data sebanyak 100 tadi setiap harinya. Itu makanya queue ini sangat penting sekali agar si top manajemen bisa menentukan lanjut atau tidak gitu ya. Oke, demo. Nah, saya akan demo sedikit tentang saya skip dulu. Bagaimana kita nge-publish ya? Saya buka studio dulu deh. Oke. Oke, sebelum apa ya? Sebelum saya publish kedua kalinya ini saya udah baru bikin ya. Jadi misalkan kalian login di oke satu kalian ya. Saya coba pindahkan sini. Nah, ini oke satu saya. Jadi saya udah bikin apa folder komunitas ya, komunitas. Terus saya udah katakanlah saya udah publish nih, udah publish tadi file unicorn ya. Nah, ini file unicorn dengan versi ini satu alpha ini ya. Dengan prioritasnya medium gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau publish lagi, nah ini saya publish ulang. Publishnya katakanlah saya tambahkan apa ya? Misalkan log deh. Log add field. Misalkan log add field-nya ini ini misalkan Oke, saya tambahkan add log fields ya. Oke, saya publish. Nah, publishnya tinggal pilih aja di toolbar ya. Kalian ada klik publish gitu ya. Publish. Oke, publishnya misalkan ini katakanlah udah pasti bukan coba-coba lagi, tinggal hilangin aja. Ini versi versi apa ya? Versi aja versi terakhir gitu, final ya, final version gitu ya. Atau enggak kalau yang alpha beta kalian tinggal ini aja, release gitu. Oke, pakai icon udahlah ini nggak usah pakai icon segala macam.
project text-nya misalkan unicorn, saya udah tambah unicorn atau enggak unicorn ya. Oke. Terus release note-nya misalkan tambahkan adlock field ya. Oke. Next. Nah, ini kalian harus pilih nih. Bisa tenant ya, tenant level tenant atau enggak personal workspace nih. Jadi dia cuma fokus ke personal kalian. Dan custom. Custom ini akan disimpan di local folder kalian gitu ya. Tapi kali ini kita hanya demo untuk yang tenant process feed. Oke, demo unused dependencies nggak usah lah ya. Ke sertifikat scale. Oke, ini publish. Tinggal tunggu. Oke, selesai ya. Ini versi finalnya 1.0.1. Oke, saya balik lagi ke orchestrator saya ya ini. Oke, ini jangan lupa di refresh ya. Ketika refresh, nah dia akan muncul anak-anak ke atas nih, update are available. Kalian bisa misalkan kalian banyak update, kalian tinggal klik ini, nanti pilih ini ya, use the latest, atau enggak kalau cuma satu tinggal ini ya, atau tinggal ini aja, upgrade to latest version. Oke. Oke, katakanlah ternyata the latest version-nya bermasalah nih. Nah, saya pengen downgrade. Kalian bisa downgrade. Caranya gimana? Ini, klik edit, ya. Tinggal ini aja. Apa? Ya, selesai. Update. Nah, dia akan rollback ke versi sebelumnya, gitu ya. Oke. Itu untuk yang publish, ya. Nah, untuk apa ya? Tadi log ya. Saya coba jalankan ini start job. Ini. Oke. Nah, ini yang versi terbaru ya. Versi terbaru ini kalian bisa schedule nih. Ending job execution-nya mau berapa lama nih, kasih batas nih. Oh, ternyata tadi yang saya bilang kalau kalian punya job yang saling tabrakan, kalian kasih waktu aja nih. Ini job satu jam deh saya kasih ya. Kalau lebih dari sini dia otomatis end gitu ya. Atau enggak, saya nggak mau sih, tahu bahaya nih kalau di end karena ada apa ya? Karena ada beberapa step yang harus dilakukan. Kalau dia end di tengah jalan itu sangat bahaya ya. Bisa juga kayak gini, misalkan dia stuck nih, pending nih, kasih aja 1 jam ya, pending selama 1 jam. Wah, ini nggak boleh nih ya. Atau enggak ini ternyata 1 jam belum selesai juga, kasih aja ini di enable gitu ya. Oke, ini nggak usah. Priority-nya apa nih, banyak nih ya, tinggal pilih aja very high, critical. Saya pilih critical, atau enggak medium atau high deh gitu ya. Tinggal start gitu. Oke. Nah, saya pengen cek nih lognya tadi. Nah, seperti apa? Ini tinggal di refresh saja. Ini lumayan lama sih, sekitar sekian detik gitu. Jadi kalian pengen tahu aktivitas yang dilakukan ya tadi ini, seperti ini. Nah, output-nya seperti ini. Nah, ini output yang saya inginkan ya. Dapat nih. Terus saya pengen analisis, misalnya kalau kalian panjang nih ada ratusan halaman, tinggal export aja. Export, nanti dia akan uh, bikin apa ya, halaman baru nih, namanya my report complete. Nanti kalian tinggal download aja. Download, nanti dia bakal ngezip, compress. Nah, ini itu ya, tinggal kalian analisa lewat Excel, file Excel gitu. Aduh, kan kayaknya malam ini yang lainnya bakal banyak. Oh, kita masih punya waktu 1 jam, tenang ya. Oke, balik lagi komunitas. Oke, satu lagi fitur yang ada di versi terbaru ya. Misalkan tadi kan kita udah jalan nih ya. Ini ada namanya open recording. Tuh. Dari sini kita bisa lihat nih, dia robot ngapain aja nih. Tuh. Ini untuk versi 23.4. Ya, sangat berguna sekali untuk unattended robot. Ya, ketahuan nih. Oh, bisa ada error nih, oh di sini errornya. Tapi ingat, kalian harus memastikan storage kalian kosong gitu ya. Karena kenapa? Gini, nih file unicorn ya. Saya klik edit. Nah, cara mengenable tadi open recording gimana sih? Nah, waktu kalian registrasi sebuah proses menjadi job, kan nanti
akan ke step 3 nih. Nah ini kalian tinggal enable aja ada job recording. Tipenya apa? Screenshot atau video. Screenshot mah, aduh enggak deh, video ya. Kalau video kan ada dua pilihan nih. Recorded kalau ketika error, failed nih, faulted nih. Kalau dia job state-nya faulted atau enggak kalian nggak mau, saya mau record semuanya nih. Lumayan buat apa? Buat demo gitu ya. Nah, kalian tinggal pilih ini aja. Dengan catatan akan disimpan selama 7 hari. Ini saya lagi memastikan betul-betul akan disimpan 7 hari atau tidak. Maksud saya gini, kalau udah lewat 7 hari, apakah filenya masih ada atau enggak gitu. Saya ingin memastikan ini gitu. Saya lagi cari tahu file ini, yang video ini, dia disimpan di mana sih untuk yang on-prem ya. Formatnya apa, namanya apa gitu ya. Masih saya lagi cari tahu itu. Atau allow live streaming. Nah ini enable ya, aku bisa enable ya. Ini kalau salah untuk yang apa ya? Ini yang robotnya bukan robot cloud ini, khusus robot cloud. Tapi ya kalau robotnya klien kayak saya on-prem, kayaknya nggak bisa deh. Oke, jadi untuk ini sih, jadi fitur yang paling yang PC Body saya ingin tonjolin ini, open recording, job recording, sangat penting sekali buat unattended robot gitu. Oke, kita cancel. Apalagi nih, nah tadi ada monitoring, queue, asset, step basket, testing. Nah ini testing sih jarang pakai ya. Setting juga jarang sih. Oke, apalagi ya ingin saya tunjukin ya. Demo ini udah, publish udah, queue udah. Paling coba ada lagi nggak ya? Oke, paling itu dulu sih demo yang bisa saya tunjukin sih untuk Kickstarter ya. Nah, oke, berikutnya baru Q&A. Oke, yang pengen tanya boleh di apa ini? Oh, udah banyak nanya ya. Bentar. Ini bisa book open mic atau mending open mic kali ya. Jadi saya bisa ngikutin di mana yang apa yang bertanya atau enggak nih. Kalau ini udah dibantu oleh Mas Hendy ya, jawab ya. Ya, mungkin ada tambahan boleh tuh. Oh, demo connecting mesin Mas. Yuk yang nanya. Oke. Demo connecting mesin Mas. Untuk mesin kalau saya connected gimana ya? Mesinnya udah connected kali ya. Bentar. Boleh sih. Bentar ya. Mas saya disconnect dulu nih. Bisa nggak? Coba saya ping ke robot saya deh. Saya punya robot soalnya. Ini bisa nih. Oke, coba saya remote bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Soalnya dia remote ADP-nya mati. Windows 11 soalnya nggak bisa ADP. Ya nggak bisa ini dong demo connecting mesin Mas. Paling ini kali ya di sini. Nah ini nih paling yang studio kali ya. Oke, coba ya saya demo yang connecting mesin Mas. Oke, ini studio ya. Ini studio ya. Ini studio. Ini UI Assistant. Oke, saya coba ini saya inaktifkan ya. Send out. Oke. Oke, sign out. Ya otomatis sign out juga di itu. Oke. Nah, kalau pengguna studio ya, pengguna studio ini kalian harus pastikan waktu install studio itu kalian pilih user mode ya, user mode. Kalau kalian pilih service mode itu salah. Itu khusus untuk unattended robot. Jadi user mode itu khusus untuk studio dan attended robot gitu ya. Nah, untuk setting koneksinya ini untuk di UI Assistant kalian hanya gunakan service URL terus ini cloud ya. Saya pakainya cloud. Saya pakai cloud juga sih ini gitu ya. Nanti untuk orchestrator, nah orchestratornya agak ribet nih. Saya harus sign in dulu nih. Sign in dulu. Oke, nanti saya sign in.
Saya pilih organisasi ini. Oke, dia otomatis akan cari nih untuk yang tadi tenan apakah ada license. Nah, dia ketemu nih ada 2 tenan nih. Saya pilih production. Nah, otomatis dia cari nih, oh license-nya ada nih di production. Diambil, masukin ke user saya gitu. Dan dapat muncullah green. Nah, pasti kalau green ini artinya tadi ini connected license IDR protection not detected gitu ya. Oke, di orkestrasinya gimana agar dia bisa ambil lisensi? Oke, saya coba ya. Yang ini coba saya refresh deh. Oh, select sign in lagi ya. Sudahlah. Production. Nah, di sisi orkestrator sebelum kalian klik sign in, pastikan user kalian udah punya license. Nah, caranya ke tenant ya, manage access. Gitu. Nih ini saya ya dengan email ini. Bukan ini sih, yang ini nih. Yang ini saya klik edit ya. Nanti di personal automation setup ini saya enable user to run automation gitu. Kalau saya pengen ini komputer ini jadi unattended, saya tinggal tetap aktifkan aja ini. Gitu. Tapi saya tidak akan aktifkan karena ini khusus untuk studio. Gitu. Nah ini personal automation setup ini kan ini kok beda banget ya, nggak on-prem ya. Ini yang cloud. Nah kalau cloud ini dia license-nya itu nggak kelihatan di sini. Kalau on-prem itu dia kelihatan. Ya. Kalau kita mau cek di sini, waktu kalian apa ya? Coba ya saya pikir admin. Nah, ketika kalian mau nambah user ya, misalkan akun nih, pasti kalian harus pilih nih, ini Indra, misalkan Indra nih. Sorry, Indra, ini Indra. Nah, pasti kalian tanya nih, pilih nih grup membership yang mana nih, ya kan? Saya pilihnya automation developer gitu. Kalau yang Express ini yang Studio X, ya automation user attended, ya. Nah, kalau saya butuh studio, ya saya pilih automation developer. Nah, license-nya itu ternyata dia terikat di grup. Nih, saya cek grupnya nih. Nah, ini grupnya automation developer. Saya klik. Sorry. Nah, ini nih. Jadi kita allocate license-nya ada berapa nih di sini. Gitu ya. Gitu. Makanya di cloud itu dia agak sedikit berbeda dengan on-prem. Kalau on-prem itu kita tinggal pilih mau waktu pilih, coba kita balikin lagi di sini ya. Nah, waktu kita tadi balik lagi ke manage access ini nanti waktu di sini ya, nanti ada pilihan nih license-nya yang mana mau dipakai gitu. Ya. Nah, kalau udah assign, jangan lupa nih di folder ya. Indra nanti mau di folder mana nih? Folder komunitas. Jangan lupa assign Indra ke folder ini gitu. Ya. Oke, nah kalau ini udah oke, baru klik sign in. Selesai. Otomatis dia akan cari lisensinya. Oh, udah ada nih lisensinya nih di tenant ini dengan folder ini. Gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Halo Mas Indra. Ya. Kebetulan saya ngetik ya tadi ya. Oh gitu. Iya. Gimana Nah, Mas? soal ngemakan ya atau ngekonsum license automation, berarti ini kan license automation developer ya? Ya, betul. Oke, berarti dia mau make sure aja. Berarti dia nggak butuh mesin kita kan? Nggak usah kita ngeset mesin berarti ya? Iya, karena Maksudnya dia sip. cuman usernya aja? Betul, user. Jadi dia terikat di user. Contoh kasus ya. Eh, Kalian, misalkan kalian kan ini automation cloud ya. Ya kan kalian bisa akses mana aja ya. Ya, artinya kalian bisa menggunakan studio lokal kalian udah terinstall di laptop kalian masing-masing atau di virtual machine udah siap oleh kantor. Ya, artinya gini. Katakanlah kalian di perusahaan kalian studionya udah diinstal di virtual machine di kantor kalian ya. Tapi kan
ada kendala, ternyata virtual machine-nya bermasalah nih. Kalian nggak bisa ngoding dong, karena bermasalah ya studionya ya di sana. Nah, karena dia sifatnya floating, ya, kalian bisa gunakan studio lokal kalian dengan menggunakan tadi akun yang sama tadi Indra. Kalian tinggal connect aja ke tadi URL cloud kantor kalian, ya. Tinggal habis itu tinggal sign in gunakan akun kalian. Otomatis nanti studio kalian akan terintegrasi dengan automation cloud kantor kalian gitu. Makanya dia lebih fleksibel sifatnya. Kok klasik nggak bisa kayak gitu dia. Itu. Kebayang nggak Mas? Kebayang. Ya, gitu. Oke. Thank you Mas Indra. Siap. Tapi ya jarang sekali sih yang pakai automation cloud ya, karena untuk kantor-kantor perusahaan besar tuh mereka lebih memilih on-prem, kecuali on-premnya udah punya public domain ya. Nah itu bisa kalian, bisa demo seperti itu yang nanti saya jelaskan dengan Mas Dimas gitu. Oke, ada lagi nggak yang bertanya? Tanya ada berapa orang ya? Yuk, jangan malu-malu, tanya bebas. Gimana Mas Hendy, kita nunggu dulu atau langsung tutup? Tanya, ini message-nya mana ya? Gimana teman-teman? Ada paham semua atau nggak tahu mau nanya apa nih? Oke, sambil nunggu ya. Saya baru ingat nih. Ini Swagger nih. Nah, ini Swagger nih. Ya, ini yang cloud nih. Kalau cloud ini Swagger. Jadi misalkan gini, salah satu contoh kasus ya. Yang API ini misalkan user nggak familiar dengan UI-nya orchestrator ya. Jadi dia lebih familiar jika mengikuti UI yang apa ya, sesuai dengan standar kantor kalian gitu ya. Kalian bisa memanfaatkan ini API ini gitu. Jadi kalian tinggal diskusi dengan backend developer ya, sama UI sama front end developer, tinggal bikin tombol untuk menjalankan robot ya. Mirip seperti orchestrator. Tinggal memanfaatkan ini REST API yang udah disediakan oleh orchestrator gitu ya. Ini lengkap semua. Kalian tinggal akses aja di Swagger /index.html ya. Kalau mau jalankan tinggal ini, pilih aja job nih, jobnya gitu. Tuh, mau jalankan jobnya nih, post semua nih. Gitu kan. Nih di sini start jobnya ada nih. Ya kalian tinggal manfaatkan ini gitu. Ya. Apalagi banyak untuk yang licensing misalkan tinggal ini aja sih, ada licensing nggak salah. Licensing Berarti kalau misalnya kita pakai ini, kita mendevelop application baru lagi ya Mas? ya, untuk memenuhi itu user ekspektasi ya kan, karena user nggak familiar dengan orchestrator UI-nya gitu ya. Kalau misalnya menggunakan UI apps itu gimana? Itu beda kasus. Ya, Pad apps itu kan mirip kayak, boleh juga sih, cuman dia kalian harus login dulu kan ke automation cloud-nya kan, ya nggak? Iya sih. Ya, kalau ini kan nggak, kalian tinggal login aja ke apa web internal kalian kantornya. Ya itu tinggal ada menu nih, menu RPA misalkan, mau RPA, jalankan job, license segala macam gitu ya. Daripada kalian bikin apa, login lagi, buka aplikasi baru lagi, kan banyak aplikasi yang terbuka gitu. Jadi user agak bingung. Nah, ya. Kalau satu kali login dengan single website enak kan? Gitu. Itu sih. Kalau Unify Apps itu bisa aja sih. Tapi beda kasus kayaknya.
Ya apps itu kayak apa ya? Kayak mirip validasi juga sih, cuman dia sifatnya apa ya? Saling komunikasi gitu. Ya kan kalau UiPath Apps itu kan dia gabungan antara beberapa jobs ya. Job A, job B, job C, semua informasinya ditampung di UiPath Apps gitu. Itu sih. Oke. Kalau untuk yang on-prem ya, on-prem tinggal ini aja, dihilangin aja nih. Ini kalau misalkan ini kalian website kalian.com, ini dihilangin aja nih. Tinggal swagger backslash gitu. Itu untuk yang on-prem gitu. Ya. Satu lagi nih saya buat nemu nih yang apa? Apa sih namanya? Lupa tar. Itu yang automation suite ya. Automation suite itu apa namanya? Apa ya tadi ya? Nah, ini nih. Ya, ini yang automation suite. Misalkan kalian mau install automation suite ya. Nah, ini ada deploy main assistant.uipath.com. Ini lengkap nih. Ini kayak petunjuk gitu. Ya, tinggal kalian ikutin aja next segala macam. Nah, ini. Jadi automation suite ini tadi semuanya harus lengkap kayak gini nih. Ini disebut automation suite gitu ya. All product nih. Semuanya nih lengkap. Next. Yang saya kaget sih ini sih apa ya? Nih requirement-nya itu lumayan gede banget, minimal kayak gini gitu. Ini yang on-prem ya. Itu on-prem, Iya, itu yang on-prem ya. Requirement-nya tapi ini nih. include semua service yang ada ya berarti. Iya, itu kan nih semua service-nya include semuanya nih. Yang tadi ini yang kalau saya ini udah automation ini kalau saya ini namanya udah automation nih, udah automation suite nih, karena ini NFR bukan community. Ini Tapi not for kalau sale, not for resales. yang on-prem tuh yang cloud itu kita bisa set up VPN sendiri juga ya Bang? Bisa, Bisa kan? siap, bisa. Oke. Tapi kalau misalnya dari segi security, sebenarnya yang cloud juga aman-aman aja gak sih Bang? Kalau Sebenarnya. security balik lagi ke masing-masing apa ya policy di kantor ya. Misalkan install antivirus kayak kayak komputer normalnya gitu, kayak normal komputer pasang antivirus segala macam gitu. Jadi tetap aja tidak kasih garansi bebas virus gitu. Tergantung pemakaian. Karena kan kita kadang nggak sengaja apa ya transfer file yang udah korup gitu ya ke terus ditransfer ke server robot, ya otomatis robot itu akan terinfeksi gitu ya. Ya kasus-kasus kayak gitu pasti sering terjadi sih kalau kita nggak aware gitu. Yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyakan lagi gak nih? Dan ini pesannya di mana ya? Kok aku nggak kelihatan ya? Oh, ini chat nih. Mumpung masih kita ada expertnya nih Mas Indra di sini. Tuh. Sambil nunggu nih Mas, mau nanya lagi Mas. Boleh silakan Mas Dimas. Ada ini enggak Mas? Ada apa ya? Mungkin lebih ke price-nya si UiPath itu ada sampelnya enggak Mas? Price kalau misalkan belinya yang cloud gitu dibanding on-prem atau yang suite. Kalau pengen tahu harganya sih tergantung ya, tergantung partner ya. Kalau kalian pengen tahu lisensinya mau beli yang mana, kan dia ada SKU nih, SKU ya. Nah ini nih, dia paketnya kayak gini nih paketnya. Untuk harga, saya nggak bisa tampilin harga karena itu udah kayak sifatnya saya nggak punya hak lah buat sharing harga. Cuman saya kasih clue ya. Kalau kalian punya ini partner portal uipath.com ini kalau kalian bisa akses ke sini, kalian bisa lihat harganya gitu. Itu harga originalnya ya, belum
Harga partner itu tergantung partner, ya gitu. Kalau saya kan punya akses sini, saya tahu harganya berapa gitu. Mahal sih, mahal lah. Untuk satu itu mahal banget lah gitu. Oke. Soalnya sering banget di ini kan ya, sering dibanding-bandingin sama yang lain. Bukan dari sisi price aja sih, dari sisi tadi fitur-fitur yang dikasih UiPath versus yang lain gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu. Terakhir pasti dibandingin sama price. Pasti Gitu. kalau price-nya pasti UiPath kalah deh kalau kita bandingin dengan yang Power Lain Automate ya. ya. Cuman untuk kasus apakah salah satu contoh kasus Power ya atau Power Automate ya, karena Power Automate itu kan dia service as service ya, tergantung pemakaian ya. Tapi kan saya sampai sekarang itu sama teman tuh bingung nih, infrastrukturnya seperti apa sih Power Automate. Misalkan kalau kita coding untuk customer kita kan vendor nih, ya vendor nih. Kan kalau Power Automate kan dia web based ya nggak. Kalau kita coding buat customer kita itu gimana ya? Kalau UiPath kan jelas nih, ada studionya nih. Studio kalau selesai, publish nih package-nya. Nanti package-nya di-assign ke robot biar bisa jalankan. Ya, kalau Power Automate kan bingung nih. Kalau udah selesai, udah jadi, nanti yang jalannya robotnya di mana nih? Gitu. Karena web based. Itu saya masih bingung tuh. Caranya gimana? Ya trigger di web semua sih bang. Setelah saya pernah coba soalnya. Oh gitu. Dia semuanya di web dan fitur mereka emang dari segi enterprise ya emang nggak secanggih UiPath sih sejujurnya. Ya. Tapi dari segi integrasi itu mereka menang menurut saya. Bagian integrasi dengan produk kayak Microsoft ya. Microsoft-nya Oh semua iya itu pasti. mereka jauh menang di situ. Pasti menang itu. Makanya kalau nggak semua perusahaan pakai produk Microsoft kan. Nah itu hal-hal seperti itu nggak aware sih. Mereka aware-nya penting harganya dulu nih. Gitu. Harganya dulu kalau murah, kalau mahal nggak mau mahal. Gitu. Ya benar. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu full pakai Microsoft, mungkin itu bakal worth it banget. Kayak dari segi kayak Action Center lah, bahkan di kalau misalnya kita menggunakan UiPath kan kita masih perlu Action Center ya. Kalau Tuh. misalnya automate itu nggak perlu lagi. Kita tinggal ke Teams, kirim chat, itu udah bisa konfirmasi atau enggak gitu. Bahkan email dan itu bisa semua. Itu kasus tuh lebih keren ya pakai Iya, Power Automate ya. tapi ya syaratnya pakai akunnya Microsoft semua gitu dari Iya. Nah, integrasi sama Microsoft. contoh kasus dari Mas Hendrianto ya. Bayangin aja itu codingnya buat customer gimana caranya gitu. Kan kita coding untuk diri kita sendiri kan kebayang kan? Ya enggak? Tapi kalau buat orang lain gimana tuh? Mau nggak Kita mau pinjam dulu harus nih akunnya, ya kan? harus minjam account sih. Nah makanya nggak mungkin dong kita pinjam akun user, pinjam dong. Nanti ada apa si pajak konfidensial, informasi yang si pajak konfidensial kan bahaya gitu. Iya benar. Nah, makanya dari sisi itu aku nggak kebayang gitu gimana Dia ada caranya. fitur buat share code-nya sih sebenarnya. Tapi Oh ya gitu. kalau nggak tahu sih, aku belum lebih dalam mengenai itu. Tapi Nah itu. benar sih Mas Indro. Kayak untuk develop dan publish-nya itu kalau kita sebagai vendor tuh emang nggak susah di bagian itu. Iya. Nah itu sih. Aku belum lagi cari tahu di situnya sih. Lebih Dia dalam lagi sih. memang kayak internal banget gitu soalnya. Iya. Internal. Kayak Studio X ya kalau di web itu ada web studio Iya, juga kan. Studio Nah X. itu buat personal sih. Gitu. Nah, Itu sih Iya. masih. Kayak studio web juga menarik. kurang learning resource-nya kurang ini sih, kurang enak Bingung. Akademinya bingung. dipakai. Iya, Ya kan? tapi memang dia ada juga runtime mesinnya di kalau kita mau running di desktop. Terus ada juga sih Power Automate yang desktop sebenarnya. Nanti bisa integrate juga sama yang Power Automate Cloud. Yang ya memang yang bikin bingung tuh learning resource-nya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu enak lah intinya. Nggak tersusun Urutan sih. pembelajaran. Jadi ya bikin bingung banyak orang. Ya kan bingung kan kalau kita vendor nih. Kalau personal sih oke masuk akal lah ya. Oke, tinggal gampang tuh. Kalau sebagai vendor bingung kan gitu. Iya benar. Kemarin kayak sempat pengen share codingan gue yang di Power Automate kan ke orang lain. Oh ya gak ada filenya gitu. Gue cari-cari gak ketemu gitu. Soalnya semua cloud based. Jadi mau gak mau cuma screenshot dan kirim doang. Oh gitu. Ya sulit ya buat sharing ya.
nggak bisa sharing kecuali dalam satu environment. Oh, Itu oke. sih susahnya. Belum sampai dalam situ sih. Tapi nggak tahu sih. Kalau untuk Power Automate sih lagi growing sih. Mereka juga baru keluarin fitur-fitur baru juga kayak queue lah, queuing dan lain-lain. Ya bagus lah sehingga UiPath ada saingannya jadi Ya ya itu, studio web aman itu bahasa quality. ingin itu. Studio web bahasa ingin Power Automate gitu. Tapi banyak sih sekarang. AA juga nggak tergantikan sih sebenarnya. AA ya. AA sih aku dulu AA sebelum kurangnya UiPath AA satu sih. aja. AA, Blue Prism sama IBM lagi naik. IBM lagi naik. IBM kan Blue Prism ya. Nah, UiPath itu diambil dari Blue Prism dia. Kalau kalian buka ya, dia flow-nya itu mirip banget sama Blue Prism gitu. Oh, UiPath pertama aplikasi yang pertama aku belajar sih. Lagi belajar Power Automate juga. Mirip banget sama Blue Prism tuh. Pertama kali UiPath itu studionya itu mirip banget. Gitu. Menarik. Menarik ya. Ya, kita balik lagi ya. Oke. UiPath dulu. Gitu Mas ya. Oke. Kalau tanya harga, udahlah aku kalau tanya harga sih paling lawannya gini di UiPath itu udah banyak apa ya, banyak komunitasnya ya. Terus disupport oleh apa ya, kita punya komunitas Indonesia juga. Kalau ada apa-apa enak bertanya gitu ya. Paling itu sih, ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas sih. Paling itu sih pasti. Iya sih, benar-benar. Iya kan, ada harga. Lu mau mencerita kalau ada apa-apa. Misalkan contoh, nih ada error nih, misalkan. Ini errornya dari mana nih? Ya kan? Bingung kan? Gitu. Paling Ditambah lagi harus cepat nih. Errornya di production loh. Ya kan? Kalau ini robot nggak jalan, nanti bisnis flow-nya berantakan. Ya kan? Kan dia bisa jadi dampaknya dominos nih. Satu mati, yang lainnya bakal mati semua kan? Gitu. Itu yang gak enak tuh RP itu. Kalau di production pasti impact-nya dampaknya pasti dampak domino tuh. Mati satu, impact-nya kemana-mana gitu. Itu aku nggak enak di RP itu kalau di production terjadi error. Itu sih mas. benar-benar. Cepet Oke. nih. Usernya udah ngamuk nih. Kapan nih selesai nih? Kapan selesai? Sebentar apa lagi sih? Lagi cari tahu ya kan? Itu. Iya. Kalau dari sisi developer memang UiPath the best lah ya. Kayak kalau kita nyari mesin pencari Google paling the best lah kan gitu. Iya. Ya Ya. cuman dari tim divisi yang lain atau si user sendiri kan nggak ngelihatnya dari kacamata developer ya mas ya. Iya. Ribetnya di situ tuh. Kalau manajemennya pengennya murah dan bagus. Bagus. Kalau bisa gratis gitu ya. Hajar aja community ya. Ya, aja aja komunitas ya. Kalau community, kalau perusahaan mau ambil resiko, aku sih nggak masalah asalkan nama aku jangan di situ. Setuju bang, setuju. Nggak tanggung jawab. Iya. Kalau coding sih ya kan udah dapat gaji, tapi kalau ada apa-apa namaku jangan tahu di situ gitu kan. Coding jalan-jalan, Iya. tapi nggak bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelahnya itu ya. Benar-benar. Oke, ada yang tanya nih. Oke, Mas Dimas ada pertanyaan lagi nggak? Udah sih, Lanjut yang coba. lain dulu nih. Oke ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Khairul. Oke, maaf Mas saya telat nggak join dari awal. Mau tanya kalau cara aktifasi license orchestrator yang on-prem gimana ya? Oke, on-prem ya. On-prem, aduh kebetulan server aku mati yang sebelah itu. On-prem, kalau ini kan cloud ya. Paling sebentar ya. Coba saya komunikasi dengan ini deh. Dengan apa? Sesuatu. Oh, saya punya yang ini nih, yang cloud nih. Bentar ya. Saya tunggu ya. Oke. Sebentar, saya coba. Mana? Aku coba cek dulu yang ini. Coba saya hapus dulu.
Ya. Nah, ini nggak ada jalan. Coba saya connect ini deh, VPN ini. Sebentar, Mas Ahmad. Oke. Nah, oke. Ini Orchestrator on-prem ya buat Mas Ahmad. Jadi kalau kalian mau aktifasi ada dua cara nih. Aktifasi sebagai tenant default atau host ya. Kalau host ini kalian bisa kayak gini nih, host sebentar ya. Hmm, login dulu. Oke. Oke, udah login. Nah, ini kelihatan nggak orchestratornya? Lagi login ya. Oke. Jadi kalau kalian aktivasi license lewat host itu ada klik license ya. Ini tinggal ini aja activate online. Tinggal ikutin aja instruksi ini gitu ya. Atau offline ya kan. Tinggal ikutin aja instruksi yang ini gampang kok gini. Ya. Nanti ketika ini udah license ya, nanti kalian bisa alokasi nih. Kalian bisa bikin tenan banyak tenan di sini. Tenan misalkan tenan untuk misalkan kalian punya banyak apa ya? Banyak cabang nih, cabang Jakarta, cabang Bandung ya kan. Pusatnya kan Jakarta nih misalkan, cabang Bandung dikasih dialokasi lisensinya sekian-sekian gitu ya. Ini yang untuk host ya, aktivasi di host. Nah, bagaimana untuk yang tenant default? Nah, tenant default ini saya set out dulu. Coba saya login. Saya login lagi pakai default ya, tenant default ya. Sebentar. Oke, udah login. Ini orchestrator. Nah, nanti ke tenant ya, ke license. Nah ini, gitu. Nanti tinggal ini aja, update atau enggak activate di sini, gitu, Mas Ahmad. Oke, jelas nggak? Oke, Mas Ahmad udah jelas cara aktivasi license-nya? Ada respon. Oke, oke. Oh, untuk loginnya ya. Jadi waktu login itu untuk URL-nya ya, itu waktu kalian install nanti dia akan ngikutin ini nih, ngikutin apa nama mesin kalian. Misalkan kalau di komputer kalian di X ya, ini bawa defaultnya nih. Dia akan ngikutin apa ya, computer name ya kalau nggak salah itu. Nah ini nih, nanti ini otomatis menjadi link gitu. Ya, tergantung dari komputer kalian gitu. Ya, misalkan servernya pokoknya tadi kalau tadi kan apa ya STM ya STM itu nama customer saya gitu ya. Jadi dia gabungan domain sama komputer name gitu. Tergantung. Jadi tergantung komputer name yang ada di server kalian. Dia akan otomatis menjadi URL gitu. Ya.
itu yang khusus on-prem. Atau enggak kalian mau bikin custom domain, ya itu masih ada beberapa step lagi gitu. Oke, ada lagi nggak? Gimana guys? Yang bingung lagi kah? Oh. Gimana yang lain? Ada lagi? Kalau misalnya belum ada, teman-teman jangan lupa untuk, bukan jangan lupa sih. Mungkin kalau misalnya ada peran tambahan, nanti di grup aja kali ya Mas Indra ya. Kita bisa Boleh. diskusi jauh. Dan ini juga sesi, bisa dibilang sesi terakhir kita dalam training ini ya sebenarnya. Nah, mungkin sebelum kita benar-benar tutup nih, sekali lagi, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mas Dimas mau tanya? Oh ini udahan ya? Belum, bisa belum. 5 pertanyaan. Gimana Mas Dimas? Oh enggak, kirain masih lanjut materi Mas. Oh enggak, tadi enggak ada lagi kita. Oh Habis nggak ada Q&A lagi. selesai. Iya. Oh. Ini Kalau gitu. final ya, final materi ya kan? Materi Final terakhir kan ini? session ya. Ya, kita materi terakhir di orchestrator. Oke, saya nanya deh kalau gitu. Saya mikir dulu. Di orkes kalau nggak salah saya belum sampai banyak hal yang bisa dilakukan ya. Kayak yang tadi ternyata ada storage buckets itu kan. Kayaknya emang cuma nyimpen file sebenarnya. Tapi ternyata di DU sangat dipakai banget ternyata kan. Terus mungkin yang baru-baru aja yang nggak tahu yang lama juga ada nggak ya, kayak webhook itu saya belum pernah pakai Mas, itu buat apa ya? Webhook ya. Jadi kalau aku lihat di YouTube ya, jadi dia kayak Power Automate itu bisa integrasi dengan UiPath lewat webhook. Misalkan gini, kalian bikin apa ya? Jadi di Power, Aplikasi gitu. iya kayak aplikasi gitu ya. Jadi misalkan nge-trigger ya, nge-triggernya ketika ketik pesan apa gitu ya. Nanti di apa ya, di Power Automate itu dikasih link sama dia, link URL. Nanti link URL itu dikasih ke webhook gitu. Nah, itu sebagai triggernya gitu. Gitu. Untuk Oh demonya kayak saya nggak bisa sih, cuman untuk di apa ya, kalian masih mau bisa cari gitu, cari deh di YouTube, itu banyak banget pemakaian webhook gitu. oke oke. Intinya buat koneksi ya, buat komunikasi ya. Apa kayak jalan ini kamera ntar ya. Kayak apa ya? Kayak pengganti API-nya gitu. Oke oke oke. Ya. Cuman dia satu arah loh, ya satu arah doang kalau webhook gitu. Kalau API kan 2 arah ya, get sama post kan, ya nggak? Kalau ini satu arah doang. Dia Nge-trigger. satu arah, berarti dari luar ke UiPath apa UiPath keluar? Dia UI dari luar ke dalam. Oh dari luar ke dalam. Gitu. Webhook. Sebenarnya sempat nyari-nyari sih Mas di YouTube, tapi pas disetel masih nggak ngerti juga sih. Ya kalau asli coba sendiri sih ya enggak? Iya. Iya sih sama sih. Aku sih kalau untuk Power Automate oke lah, karena dia ada generate link, terus linknya di copy ke webhooknya si di Orchestrator kan, itu gua paham. Cuman kalau kita punya aplikasi internal itu gimana caranya gitu kan? Nah itu aku masih Iya, nggak kebayang kayaknya sih. kita harus sebagai back end juga gitu ya. Iya, memang API itu sekarang tuh serba bisa loh. Back end Iya iya, harus. Palu gada. kecuali front end ya, karena orkestranya udah ada gitu. Ya developer kayak kita bisa merangkap semuanya nggak sih biasanya? Front Iya end nih. lah, back end lah, database lah.
mau gak mau harus bisa kadang. Terus ini Mas, pernah denger folder package feed folder feed Oh, feed apa ya namanya ya? folder feed sama tenant feed kan? Ya enggak? Nah, itu cuman masalah nyimpen package doang apa ada yang lain, Mas? Oke, jadi itu kayak library coba saya ini ya. Eh, coba saya share screen ya. Nah, kebetulan ada case kayak gitu tuh. Cuman yang saya perhatiin kayaknya package doang nih dilempar yang tadinya di tenant level jadi folder level. Nah, ini kan tenant package ya kan? Nah, udah hierarki kan kayak gini nih, Nah, iya. ya kan? Heeh. Ini itu gimana ya? Kan aku tuh masih kurang masa bodoh sih, nggak mau tahu sih bedanya di mana gitu ya. Asal yang penting Ya. jalan aja dulu. Cuman kalau kita lebih dalam lagi, Hmm. aku nggak tahu bedanya apa gitu. Oh, oke. Kayaknya ini pengaruhnya ke pas kita publish project. Publish Oh, project kan dia project. kan otomatis ke tenant nih, Nah, ya kan? Ke kita tenant bisa nih. pilih Bang. Di situ kan tenant package feed. Berarti dia bisa ambil package dari Package tenantnya feed, yang kita publish ke tenantnya. folder package feed. Ya, Hmm, kita Kayaknya mungkin. package bisa kita jadi sih. bisa bikin hierarkinya itu sendiri tuh ketika kita separate. Jadi ketika kita publish nanti kita ada pilihan tuh. Khusus ke folder ini doang, ke folder lain itu gak dapet gitu. Oh, Jadi dia ih, lebih fokus dan lebih isolated nanti. hmm, hmm. Bisa jadi, bisa jadi. Mas Hendri pernah nyobain, Mas? Kalau untuk coba biasanya ini sih langsung dari ini sih pakai community sih saya kebetulan untuk testing doang. Oh, Jadi di. dia bakal kayak Mhm. pas kita publish tuh kita bisa pilih folder khusus kan biasanya. Jadi di Iya sih. tempat lain tuh dia nggak bakal dapat. Jadi ya mungkin antar divisi itu nggak mau terpecah mungkin si ini ya gitu-gitu lah biasanya. Oke. Cuma ini sih mastiin. Soalnya yang saya tahu sih kayak gitu juga sih. Kayaknya emang mereka nggak mau ada divisi lain tahu kalau kita punya banyak proses di proses divisi kita kayak gitu. Ya atau emang Pasti. Nah, confidential lah. makanya bikin package apa folder package feed gitu ya. Hmm, iya. Oke. Mungkin pas kita robot kan ada robot yang general, mungkin semua divisi bisa pakai, tapi ada robot yang khusus buat divisi tertentu aja. Dan untuk aturnya biar lebih Tuh. gampang mungkin maybe. Nah, iya kayaknya gitu ya. Yang general di tenant gitu ya. Hmm. Yang spesifik di folder. Oke. Thank you. Apalagi ya? Nggak ada sih yang. Oh ini tadi Mas. Apa? Kayaknya ada yang eh ada fitur baru kalau nggak salah dulu tuh nggak ada menu robot di tenant. Kalau nggak salah. Robot itu saya mau make sure ke Mas Indra itu sebenarnya emang khusus unattended apa? Kayaknya pernah disampaikan ya? Khusus unattended aja, maksudnya buat si robot di mesin apa? Bukan di mesin, tapi emang robot buat unattended apa buat attended juga bisa? Oke, untuk akun kalau yang sekarang ya, kan kalau bikin akun tuh ada dua macam ya, user, tipenya Mm-mm, user atau robot ya. Ya enggak? Kalau robot ini mm-mm. kan khusus untuk unattended ya. Ya enggak? Kalau user khusus untuk yang studio sama attended gitu. Jadi kalau robot ya khusus untuk akun robot sih, kalau menurut saya ya. Atau enggak user Hmm. yang role-nya robot. Ngerti enggak? Oh, Ya, itu oke. Intinya pasti robot ya. si robot. Iya, lah. Judulnya kan robot ya. Soalnya kan kalau kita bikin user itu usernya bisa bisa menjadi automation user atau dia Oke. bisa juga hybrid nih. Attended iya, unattended iya Oh, gitu. Gitu. oh iya ya, ada yang attend apa hybrid. Gitu. Oke. Masih berapa nih? Masih 10 menit. Yang Ya, lain
yang lanjut reframework Mas. Oh seru lanjut berarti ya. Buset, kali Tuh framework mah mau itu reframework Mas, semoga Mas tuh 3 ada yang SKS tuh kalau kuliah tuh. Framework itu ya nggak ada Mas framework. Henry udah bahas tuh di YouTube-nya tuh. Ya Mas ya. Ada satu video full itu. Tuh, share linknya, share linknya. Boleh. Nanti aku taruh di grup ya. Mungkin kurang jelas kali ya. Atau ada yang apa hal yang unik di reframework yang mau disampaikan Mas Indra? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Atau Mas Indra, kok kemarin ada pertanyaan deh. Cuman ini agak out of context ya. Kita lebih ke attended robot yang framework attended. Mas Indra pernah sering pakai nggak? Jarang sih attended sih. Attended jarang. Saya terakhir aku buka frameworknya, anjir, bingung banget soalnya banyak banget elemennya. Attended tuh framework. Template yang attended robot Oh gitu, aku belum lihat sih. itu banyak banget formnya dan aku masih belum paham. Karena dia attended ya, jadi attendednya itu kayak standby aja robotnya di lokal kalian gitu. Jadi tinggal trigger berdasarkan hotkey, otomatis jalan. Gitu. Monitoring biasanya. Dengan syarat ya attendednya diinstal di lokal kalian, bukan di virtual machine. Gitu. Oke. Ini. Yang guys, yang lain ada lagi gak pertanyaannya? Ini banyak nih pesertanya menanti apa nih, Mak? Banyak pada hadir nih rame. Lagi tunggu apa nih? Banyak sih. Mau nanya takut kayak. Orchestrator ini topik yang luas sih sebenarnya. Banyak banget fitur-fiturnya. Benar. Bahkan saya dulu pertama kali kerja 1 tahun kerja nggak megang orkes, Mas. Sama, saya sekarang nggak ada pegang orkes sih sebenarnya. Oh sama ya, emang sama. Tempatnya sama kita, Mas. Emang nggak megang. Ada IT support sendiri yang megang orkes ya. Atau Kayaknya nggak FPV-nya ada yang juga megang. deh. Mereka Ya itu sendiri. kebanyakan orkestrator dipakai buat itu aja, buat trigger scheduling aja. Gitu. Jarang sih. Makanya hari ini menarik banget nih Iya. buat yang hadir nih. Oke, dan belum banyak sih di Indo tuh belum banyak perusahaan yang mau pakai orkes. Masih banyak yang pakai cuma beli studio doang, gitu-gitu doang sih. Gak tahu ya sepemantauan saya ya. Cuman mungkin atau kebetulan terus di tempat saya belum pakai gitu. Dan gak tahu deh tempat lain. Ya. Oke, untuk yang kasus yang Mas Henry ya, kalau ada yang pakai yang stand alone, yang tanpa orkestrator, itu model license yang terbaru itu kita diwajibkan menggunakan orkestrator. Gitu. Kok Makanya sering ditanyain sih sebenarnya. coba cek versinya deh, pasti versinya stuck yang versi lama. Iya, Gitu. nggak update sih itu. Ya, karena itu bisa di apa ya? Karena sifatnya standalone. Dia berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan orkestrator gitu. Gitu. Kalau mau update biasa update manual sih. Jadi download Iya, ulang. betul. Tapi kalau nggak enaknya gini, kasusnya gini, tiba-tiba server Mas rusak ya. Itu sulit banget dong ngerilis license-nya. Harus bikin tiket ke UiPath, ya harus ingat mesin ID-nya apa, nanti ya license-nya dirilis sama dia gitu. Baru kalian bisa aktifasi license yang sama di server yang baru gitu. Gitu. Itu nggak enaknya di situ kalau ada terjadi apa-apa standalone ya. Karena kan servernya sifatnya virtual ya. Kan virtual machine kan, ya enggak? Apalagi kalau diinstal di lokal mas, misalkan laptop kantor ya, masnya resign, atau kan laptop pribadi, masnya resign, ya udah license-nya milik mas. Gitu. Nggak nolak sih. Tapi orkes mahal. Bedanya Mas, orkes itu kalau bisa kita beli yang paket yang cloud itu gratis kan ya sekarang? Atau masih bayar? Oke, untuk harga ya, aku kasih clue sedikit juga ya. Perlu Kan ada tambahan. automation cloud sama on-prem ya enggak? Itu harganya beda. Lebih murah mana yang on-prem? Karena on-prem itu fiturnya cuman orchestrator aja. Kalau automation
cloud itu kan ada apps, Access Center itu pasti udah bandel sama dia, gitu. Ada integration Mas ya? Iya, integration itu juga, ops juga kan segala macam itu pasti ada. Jauh nggak harganya Mas? Itu kurang tahu sih, cuman jauh atau enggak sih aku nggak tahu sih. Cuman beda aja. Dan kebetulan Ada info tambahan nggak Mas Hendri buat tes ini yang kalau udah selesai ngapain gitu? teman-teman yang misalnya udah selesai nih, mungkin boleh ngepost juga, teman-teman kalau misalnya berniat untuk ngepost di LinkedIn atau apa, itu boleh banget ya. Itu kami terbuka banget. Silakan aja tag Mas Indra, tag saya, tag Mas Dimas, ataupun Mas Dika itu sendiri. Jadi salah satu kunci dari kita ngadain training ini juga supaya kita bisa saling terkonek juga ya. Di mana koneksi itu supaya kita saling kenal dan itu bisa cukup membantu lah biasanya. Jadi dengan kita terkoneksi, ketika teman-teman siapa tahu ada kendala atau ya siapa tahu suatu saat kita bisa kerja bareng gitu. Jadi sebelum itu kita ada saling kenal. Itu sih salah satu tujuan juga kita ngadain training ini. Dan komunitas ya intinya ya saya bantu sih kalau biasanya tujuannya ada komunitas itu sendiri ya. Dan itu sih terconnected dan terbantu dan ya lah LinkedIn ataupun teman-teman ada platform lain, teman-teman ada mungkin bikin video, bikin apa, terus silakan share aja di grup Telegram ataupun di LinkedIn mau ngetek hashtag apapun, nah itu boleh lah berkabar saja. Ataupun mungkin kedepannya nih tertarik buat ngisi materi di sini juga nih, siapa tahu agak bosan ya Mas Indra chat kita gitu. Mungkin teman-teman ada materi yang pengen di share itu juga boleh banget gitu. Tentu saja nggak mungkin kalau misalnya di luar website itu juga nggak masalah ya, tapi masih di dalam lingkup RPA gitu. Tapi itu tentu saja nggak masuk di website. Itu sih mungkin Mas Indra juga yang bentuk grup ini mungkin ada tambahan kan? Paling terima kasih ya yang udah bertahan sampai malam ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah habiskan waktu untuk hadir dan mendengar kami gitu. Kami semakin bersemangat untuk sharing-sharing ke depannya. Itu aja sih Mas Hendy. Oke, mungkin Mas Dimas. Nah, dari saya terima kasih juga sih ke Mas Hendri, Mas Indra, Mas Dika, dan juga teman-teman yang ada di sini. Kayaknya kemarin kan saya sempat nanya ya, di sini fresh grade apa udah pada kerja, ternyata udah pada kerja juga gitu. Dan memang ya RPA tuh kalau gak apa ya, circle-nya tuh itu lagi sih. Saya ketemu pindah perusahaan udah 3 kali, ketemunya teman yang lama atau teman baru, temennya dia jadi teman saya sekarang kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga bakalan ada yang satu perusahaan gitu nanti ya, atau bukan satu perusahaan tapi tiba-tiba ketemu lagi kerja sama perusahaannya atau ada acara. Ya semoga acara ini bisa nambah silaturahmi kita, nambah koneksi kita, dan makin keren lah Indonesia di bidang teknologinya gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa contoh tuh Mas Hendrianto, Mas Indra aktif banget ya, apalagi Mas Hendri ini yang paling aktif. Suhu kita kan Mas Indra, Mas Indra nih, jadi bisa nanya apapun kayaknya tahu gitu kan. Ya, kita Jadi ke Mas gampang. Nah Indra. kalau masalah semangat, tanya ke Mas Hendrianto gimana caranya gitu. Itu aja, thank you buat semuanya ya. Oke, Dan ya semoga makin keren lah RPA di Indonesia. sip, mantap. Thank you Mas Dimas. Mas Dika, mungkin Mas Dika ada yang mau ditambahin. Mumpung hari ini juga terus juga ya. Kalau saya sih ya semoga ke depannya ada ya kayak gini lagi lah ya kan. Mantap nih.
Iya. Itu aja deh. Itu dari saya. Oke, sip. Thank you Mas Dika. Nah, gitu sih teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, thank you banget semuanya juga datang dan belajar bareng ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan dulu kah? Siapa tahu ada yang pengen menyampaikan atau oke, pencet. Oke. Ada yang mau ngomong kah sebelum kita tutup sesi ini? Pilih apa? Nggak apa-apa. Ada yang mau aja? Kalau enggak, Domingo, oke, Mas Roman, sip. No problem. Kita share apa yang kita bisa ya. Kesan-kesan, oke Mas Dimas. Atau Mas Indra deh. Mau pilih siapa Mas Indra? Satu orang kira-kira. Pilih apa nih? Satu Satu apanya? peserta, siapa tahu. Ada yang mau ngomong gitu. Oh, aku sih bebas sih. Mas Santi aja deh, bantuin. Ya udah deh. Di sini ada siapa? Atau ada yang mau ngomong nggak? Sekali lagi aja. Yang sering datang ya. Yang sering datang sih kuliah cukup banyak sih. Bosen misalnya error di grup. Oke, Mas Noval. Nggak pernah bosan kok. Jadi kita share aja apa yang kita ada dan semoga teman-teman bisa terbantu aja sih intinya. Itu intinya community ini. Paling udah deh ya, malam ini kita udah jam 10 juga. Paling sebelum kita tutup pada on cam dulu kali ya. Kita dokumentasi buat event sekitar 2 minggu ini dan kita official kita tutup juga. Terus Mas Dika ada t-shirtnya ya kan? Mantap. Lu nggak dapet, Mas Santi? Nggak dapet loh. Enggak, gue gak ada. Kalau gua ada satu, gua kirimin deh. Oh, usah bang. Mahal bang. Ya, Dari Thailand sini bang. ukurannya XL nggak? XL. Oh, bagaimana? Lebih ke kayak lagi coba cek-cek yang di itunya sih. Saya lihatlah kalau misalnya ada modal dan lagi pengen baru check up ya. Oke, sip. Yang lain nggak? Yang mau cam silakan. Nah, ramai ini malam ini. Mas Adi, Mas Bintoro juga sering kelihatan nih Mas Bintoro. Oke, Mbak Charlie juga sering kelihatan. Asma, oke, sip, mantap. Ada lagi ya? Oke, sip ya. Oke, penunggu 1, 2, 3. Sip. Oke, sekali lagi ya. Aku taruh di grup dulu. 1, 2, 3. Pause-nya. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, fotonya aku taruh di grup juga teman-teman. Thank you banget semuanya. Kita bakal ketemu lagi di event yang akan datang. Kalau misalnya teman-teman ada request di grup ya, silakan ditaruh aja. Dan kalau misalnya kita coba susun deh, kira-kira topik apa yang menarik di luar sana dan lagi hype yang siapa tahu bisa bermanfaat buat di company atau bisa kita implementasikan for fun aja. Itu nanti kita coba taruh dan diskusi bang. Oke, dan tinggi banget Mas Indra, Mas Dika, dan Mas Dimas juga semuanya kita juga isi bareng-bareng di sini.